Mulai, Bro. I guess it started. Udah mulai belum sih? Udah, harusnya tadi udah ditanyain sih aku. Bener-bener Nama tidak profesional. Mbak Sum udah nanya padahal. Bahkan Mbak Sum lebih cepat daripada kamu. Lebih cekatan. Oh gitu. Aku juga dapat notifikasi sih. Cuma aku nggak ngerti. Oh gitu, udah. Ya, Bodo di amat atas lah. ada itunya kan? Ada menitannya. Oh gitu. Ada sih. Cuman aku nggak ngerti Ya udah, maksudnya gimana. ada merah-merahnya kan tuh red. Itu udah ada Oke. tulisannya. Ya udah mulai. Ini anyway kita bisa kanan kiri nggak sih instead of atas Kanan bawah kiri. gini? Nggak tahu kalau itu. Oh bisa. Oh, bisa. Yes, Yang I punya like aku this kanan better. kiri. Punya kakak aku di mana? Di Atas kakak apa bawah atau kanan kiri? kanan. Ya whatever, left right sama aja. Yang penting sisi kanan kiri ya. Oke, ini lebih looks better. Oke, by the way ini udah recording, so gimana sih awalannya? Aku sampai lupa. Kamu lagi dengerin Tita Tritalk. You're listening Tita Tritalk. Itu terakhir kali yang aku pakai di podcast. Tapi sebelumnya sumpah aku openingnya lupa coy. Terakhir kapan ya? Tahu deh. Ya, aku beneran lupa So openingnya awkward. gimana. Sorry. Aduh ini sinyalnya turun siapa ya? Bener-bener ini. Oke. Sekarang gini, kamu inget nggak emang? Kita di awal tuh gimana tuh pembukaannya di zamannya dulu kita mulai YouTube Tita Tritalk. Emang kamu inget? Kayak kamu. Ya tadi kayak kamu tadi. Kita lagi di kita gitu aku yang gini aja. Oh, ini Malu. beda nadanya aja ya. Iya. Enggak, aku selalu malu, jadi aku cuma Oke. Tapi serius aku lupa nadanya. Tapi kayaknya sama sih. Ya, oh man, ini by the way, sinyalnya turun ini. What should we do? iya ya. Bentar, kita menunggu dulu deh ini biar. Oke. Coy. Dari terakhir kali kita ngobrol nggak sih? Ya ampun, kapan ya YouTube pertama kali punya ide buat bikin YouTube kan ya, Tita Tritalk. Terus aku inget banget itu di Candi. Candi apa namanya? Kita ini kan di halaman, di halaman Ya. candi yang ada. Tapi kan ide kita kan nggak di sana tuh. Di mana? Di kafe, bukan di kafe. Di sebuah rumah makan. Kita nggak boleh nyebut merek kan. Sebuah rumah makan yang menurut kita sangat sakral dan menakutkan. Sembarangan bukan ya? Deket Iya. Oh iya. Itu BTW masih buka nggak ya, Mak Semarangan? Mas, kemarin kan aku lewat daerah sana. Masih. Oh gitu. Wah. Oke, berarti begitu aku pulang itu tempat pertama. Setelah KFC. Pokoknya KFC. KFC jauh-jauh dari luar negeri pulangnya pengen makan KFC. Cici banget. Aku tuh bener-beneran deh kemana aja tuh transit pertama tuh KFC. Padahal itu kan juga sama aja kan ya, sama aja. Ayam enggak sih? Iya, dalam arti tuh apa junk food, fried chicken. Konsepnya sama. I know. Tapi itu pokoknya kita ke KFC dulu di Jakal. Habis itu cabut Mak Sembarangan. Habis itu udah deh kita makan di sana sampai diusir. Seperti biasanya. Iya kan, kamu inget kan dulu bapak-bapak manajernya itu udah kalau lihat kita udah kayak bete banget. Yes.
Pesen nggak seberapa, ngobrol dari buka sampai tutup. Betah amat nih orang ya. Sumpah kita tuh emang kebangetan sih. Dari buka sampai tutup loh, serius itu. Itu aja masih lanjut. Mampir masjid coy. Dilanjut. Kalau nggak tahu diri. Itu kalau misalnya kita nggak takut pulang malam, Ya lanjut sih. itu. Apalagi kalau di Jogja nggak ada itu ya, nggak ada geng-geng motor yang nggak jelas itu. Begal. Yes. Yes, Udah coba kalau pasti Jogja. makanya kita udah pasti tidur di masjid. Man. Dan kalau kamu tahu nih Kak, Taipei itu tuh Apa? bener-bener kayak 24 jam lah. Itu ngerasa Kebayang aman banget. sih. Yes, Wah, jalan sendiri gitu tuh nggak masalah coy. Ini untung kamu nggak di sini. Nggak kuliah aku ngobrol sama kamu seharian suntuk yang ada. Malah taman banyak lagi. Iya kan orang nggak akan nanya-nanya gimana kita ngobrol di taman kan terang juga kalau malam. Udah deh nggak kuliah, cuma ngobrol aja kita kerjaannya. Beneran deh. Aku apa ya? tapi Agak heran juga sih ini kita ya. Kita ngobrol tiap hari. Enggak sih. itu kan, Sering enggak, lah tapi itu kan, keep in itu kan touch terus. intinya kenapa kita bikin YouTube kan, Bu? Karena kita suka Enggak sih? ngobrol. Iya kan? Enggak sih. Aku tahu ada alasan yang lebih tidak masuk akal. Enggak, Kak, itu gara-gara kamu. Itu gara-gara kamu Kan aku kayak bilang itu alasan ngebayangin yang tidak betul. masuk. Makanya itu alasan nggak masuk akal. Tapi kan kayak benih-benihnya itu datang dari kita yang suka ngobrol gitu loh. Iya sih. Iya sih. Kan? Walaupun endingnya iya kan, karena kita pasti Iya. kaya ya dan lain-lain sebagainya itu. Yes. Itu gara-gara kamu tuh. Pengen bayangin kita bisa beli ini, bisa beli. Bentar. Tadi Aku sinyal melan. kamu rada. Yes. Ya kamu kan dulu kayak ngompor-ngomporin aku yang pengen kita bisa kaya dengan kita cuma ngobrol aja, kita rekam, kita publish di YouTube, itu pundi-pundi rupiah kan. Oh my God. Aku langsung udah ketancep di otak aku, udah langsung yang yes, I'm ready now. Kan enggak dalam artian ya maklum lah sebagai anak intuitif 80-an%. Kamu harus paham lah. I have a big picture gitu kan, tapi nggak tahu kenyataan hidup gitu loh. Ya benar sekali. Ini repotnya kalau apa ya jalan sama temen yang setipe gitu ya. Ya, bener banget. Makanya kita butuh anak-anak S. Iya kan. Minimal sadar diri gitu loh. S yang membuat kita sadar diri. Iya. Buat ini yang nggak familiar sama S sama N, intuitif sama sensing, itu kita sebenarnya udah pernah ngobrol itu ya di YouTube sebelumnya ya soal apa MBTI test kayak gitu itu. Tapi secara singkat apa sih Kak S sama N itu yang kayak ngebedain N-nya tadi kamu bilang big picture, kalau yang satunya small picture gitu? Enggak, dia gini deh. N itu intuitif itu anaknya suka challenge sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang kayak wah ada hal baru dia pengen nyoba gitu loh, dan dia orangnya pesimistik sekali gitu dengan hal itu gitu. Kalau anak S itu tuh lebih realistis, you know lah orang realistis kan picture-nya lebih kecil gitu kan, karena dia udah ngelihat dunia dengan sisi yang lebih dalam gitu kan. Terus itu hal-hal yang ya bisa dibilang realistis tadi, udah terbukti kebenarannya gitu loh. Ngapain sih nyobain hal yang baru, nge-challenge diri kamu yang baru kalau ada hal yang udah terbukti. Itu tuh udah bisa bikin kamu jadi apa? Udah terbukti gitu loh. Ngapain sih gitu. Makanya. Oke, jadi nih kayak gini ya, apa? Nggak ada yang bagus atau nggak bagus di sini. Lebih kayak ke intuitif itu tuh, wah, apaan lebih terbuka buat kayak ke semua hal. Tapi ini repotnya, kita tuh nggak tahu gitu loh, hal-hal yang sulit. Itu tuh nggak realistis. Possible apa enggak gitu loh. Lebih tepatnya agak nggak tahu diri gitu loh. Nah, nggak tahu tempat dan nggak tahu diri gitu loh.
Iya, jadi main dikejar aja gitu. Makanya kita butuh anak sensi yang kayak, hey, just be real. I know it's awesome, but that's too stupid. Dan kita nggak punya orang yang kayak gitu di antara kita. Ya, Makanya itu YouTube nggak jalan. Tantangannya banyak. Dan kita jujur nggak ya, tahu. waktu aku kan Gimana, aku gimana, gimana, gimana. selama pandemi ini kan aku sering nonton lagi kan YouTube kita. Aku tuh malu tahu. Enggak, aku tuh lebih kayak Dipublish. And it iya, dan stays aku tuh kayak forever. makanya aku tuh kayak kita tuh siapa sih, Mbak Nana bukan ngomongin politik, siapa ngomongin ekonomi, padahal bukan anak sosial. Astagfirullah. I know. Apalagi gue. Makanya kita kan ngomongin ekonomi, ngomongin politik, apalagi sih tuh. Kayak ngerti-ngerti aja. Makanya Kayaknya tuh kalau kayak gizi corner beneran mah deh. lumayan ya, kamu kan anak gizi gitu kan. Iya sih. Sosok kayak Mbak Nana. Aduh, Tapi bener-bener. enggak, mending Tapi sih kalau Mbak Nana kan bisa ada backingannya lagi. nggak apa-apa Kak. Itu adalah apa ya? Ya udahlah, it stays forever di internet. Mau gimana, Iris Wariris? Dulu kita lihatnya keren kan? Ya udah. Kalau sekarang itu nggak keren, ya udahlah, itu dulu keren pada masanya menurut kita. Iya. Enggak sih, kalau aku sih lebih lihatnya, oh berarti aku udah berkembang ya. Aku udah Jadi lebih tumbuh. tahu diri. Lebih kayak, oh dulu aku tuh cuma asal ngomong, ilmunya kurang gitu kan. Sekarang, wah aku udah punya bacaan yang lebih banyak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi gak Iya. apa-apa sih kalau aku, cuma tetap aja malu gitu. Tahu nggak? Zoom kita ini tidak premium. Dan ya ampun, udah mau berakhir 5 menit, sedih banget. Serius. Padahal kita belum nyampe Mbak, intinya ini. ih apaan ini tadi? So, I'll send you another link. Bukannya di break kita mau bilang kenapa harus YouTube juga ya. Itu belum nyampe. So, I'll send you another link. Kita lanjut di situ. Well, tadi itu kita ngebahas apa sih? Aku sampai lupa sendiri. Oh, rambut. Ih, aku dari pertama kali pindah ke Taipei belum potong rambut, cuy. Ya ampun, kemarin tuh, enggak kemarin. Dulu tuh waktu datang tuh rambutku segini kayaknya. Aku potong segini. Terus sekarang udah segini dong. Dan ya ampun, tadi aku sempat kasih tahu kamu sih. Dan harga harga buat potong rambut di mana? Di Taipei itu gila sih. Ya ampun, tuh deket sini itu tuh $700 atau sekitar 350.000 kurang lebih. Terus itu harga yang apa ya, pada umumnya gitu loh Kak, yang kayak mulai sekian tuh kayak harga rata-rata yang masuk murah. Terus aku nanya kan anak-anak lokal, anak-anak temen, maksudnya temen sini orang Taiwan, apa mereka tuh potong rambut itu yang kayak tadi aku pernah bilang sama kamu juga, 5.000 coy, dan itu setara 2.500.000. Mungkin buat aku pasti yakin ada harga segitu di mana di Indonesia buat beberapa teman, gue biasa potong rambut segitu harganya mungkin, tapi aku biasa membayar 30.000, bahkan lebih murah daripada itu. 50.000. 50.000 aja udah sama pijet udah yang enggak deh, itu 2 orang cuy, aku sama ibu, biasa aku ngajak ibu 50.000, itu tuh udah sama dipijet, ya nggak lama sih, dipijet kepala bentar gitu Kerimbat dengan lah. harga yoi 50.000. Nah itu keren banget, aku lupa namanya. Kan kamu nggak tahu namanya kerimbat. Oh my god. Tahu, aku lupa, cuman saat ini aja lupanya cuy, 2 tahun cuy nggak ke salon.
Bayangin deh, aku udah lupa semuanya. Sedih banget. Padahal 350 apa? Apa padahal gimana aku gimana? yang di padahal aku yang di Indonesia aja aku nggak terlalu suka ke salon sih. Iya sih, iya. Ya, kamu tahu kan Nggak makanya selenjeh aku rambutku nggak, sama. bukan karena lenjehnya sih, bukan Heeh, karena sok cantiknya kayak atau heeh, persepsi yang lainnya gitu. heeh, heeh, Sebagai anak yang cukup tomboy, aku nggak, bukan yang itu sih, tapi aku tuh ngelihat kayak gak cuma heeh, di salon ya, dan disclaimer dulu, nggak semua salon pertama itu, heeh, dan heeh. nggak nggak cuma di salon gitu loh. Jadi Hmm, menurut aku emang eh, karena industri ya, karena gamenya untuk nyari duit kan kayak gitu kan. Jadi kalau kita ke salon ya, aku beberapa kali ngalamin hal kalau waktu aku ke salon itu, aku ketemu kayak mbak-mbak yang kerja di situ. Itu heeh. membedakan customer gitu loh. Membedakan customer dalam artian kita tuh kayak dinilai waktu kita masuk, kita pakai baju apa, kita dandannya kayak gimana, itu tuh kayak Oh, dinilai gitu loh, kayak dilabelin. Oh, ini customer yang menguntungkan, ini enggak gitu loh. Dan aku tuh nggak suka di momen itu ya kali untuk dapet apa ya, servis yang dalam artian servis mereka sama sih, aku tetap dikasih servis yang bagus gitu, aku ngerasa itu. disuruh duduk lah Cuman minimal. ya suruh duduk terus Hmm, basa-basi itu masih ada walaupun ramahnya tuh heeh. beda gitu loh. Kalau beda kalau misalnya aku pakai baju Louis Vuitton, Chanel kayak gitu loh. Dan itu nggak mungkin kan buat orang kayak aku gitu. Walaupun aku punya uang pun aku masih eman gitu loh untuk beli merek kayak gitu gitu. Jadi Sablon sendiri aja. ya makanya aku lebih sebel ke momen itu sih Pen gitu loh, kayak kenapa sih kita harus dibedain gitu loh, kayak ya walaupun mereka tetap ngasih apa namanya servis yang sama, aku dapat produk yang bagus, tapi tetap Heeh. aja rasanya dibedain itunya tuh nggak enak gitu loh. Oh, I Dan see. aku tuh nggak suka gitu Heeh, loh. heeh, heeh. Kenapa kayak jadi pikiran, ya kamu tau lah aku orangnya random terus mikirnya berlebihan gitu kan, aku jadi mikir Mhm, kenapa sih mhm. society kita Enggak sih. nggak equal gitu loh, nggak equal Heeh. banget gitu. Kamu nggak overthinking, first of all. Nggak mikir yang terlalu luas banget. Nggak kok. Oke. Oh, ya aku bisa bayangin sih. Mungkin karena aku ke tempat salon, maksudnya di Jogja, itu aku cuman ke satu tempat dan nggak nyobain gitu itu. Masih kayak nyoba random gitu itu. Cuman tuh yang alasan karena lebih deket aja dari rumahku. Tapi nggak yang coba-coba ke banyak salon, enggak gitu. Dan aku tuh kayak langganan potong rambut keluarga gitu loh. Jadi dulu Bapak potong rambut di situ dan Bapak seneng sama orangnya ramah. Ya udah kita sekeluarga tuh kayak turun menurun ke situ tuh. Aku, adik aku gitu itu dari waktu ke waktu gitu. Jadi aku nggak begitu banyak pengalaman nyobain salon kayak gitu sih. Dan aku nggak ngalamin yang kayak kamu ngalamin, yang kayak bisa beda gitu loh. Apa ramah tamahnya ya mungkin ya. Untung tuh harga, untung Itu harga tuh harganya masih nggak sama, ha- emang ada oke. Untung harga masih harganya. dipukul rata. Cuman kayak mereka gimana kontak ke kita itu kan yang bikin kamu Hmm. tadi bilang nggak nyaman dan ngerasa kayak ih ngapain sih gue di sini gitu. Terus kayak ah nggak mau aku nggak mau ke salon lagi. Mungkin itu karena itu. Ya Mian. Iya sih. kayak nggak Mm-mm. nyaman gitu loh, kayak si misalnya cuma gara-gara apa yang kita pakai, apa yang kita gunain, style kita, dan kita tuh dinilai dikasih skor gitu loh. Dan karena skor itu Mm-mm. kita tuh kayak diperlakukan beda gitu kan, kayak ih aneh sih. Tapi iya sih, kok dipikir-pikir mereka juga mungkin anak-anak PKL yang butuh perform bagus gitu kan, pengen dapat nilai bagus, jadi mereka harus nyarikan customernya yang bagus juga, mungkin kayak gitu ya cara kerjanya, aku juga nggak tahu, tapi I don't like it gitu loh intinya, itu nggak nyaman Iya. gitu loh. Bagus yang koyo opo saya dicari ya. Makanya Bukannya yang ya tadi penting itu orang datang ngasih duit ke kamu gitu kan ya? Gimana sih? Yang kalau penting kan lu laku makanya dulu. gini loh, makanya kalau misalnya aku di Amerika ya, aku di Amerika kan mereka pakai sistem tips gitu kan. Kalau kita Oh. ke restoran itu kan pakai sistem tips. Jadi aku ngerasa kalau aku nggak ngasih tips banyak, ya aku nggak diramahin, itu nggak apa-apa.
normal, itu Wajar. gara-gara aku yang salah Oh. gitu kan. Tapi kalau Heeh. di Indonesia kan nggak kayak gitu, Pen. Jadi aku kesel, aku nggak Hmm. ngasih tips, aku nggak ngerasa melakukan kesalahan apapun, tapi Mm-mm. kenapa Tapi aku diperlakuin dibegitukan? beda. Emang kamu di Coba di satu sisi itu juga lihat customer lain yang mungkin lebih lebih mengkilat charming, lah, yoi lebih mengkilat mengkilat. gitu. Jadi kamu ngelihatnya Dan dari situ itu. kayak gini kan, kalau Hmm. misalnya kalau aku ke salon ya, misalnya kan kita dicuci dulu kan, dicuci, dikeramasin dulu, dicuci, dikeramasin dulu gitu kan, ya udah biasalah banyak keramas, terus cuma nanya-nanya gitu kan, waktu dikeringin rambutnya itu cuma nanya-nanya kayak basa-basi gitulah, small talk gitu, udah. Nah, waktu sama mbak-mbak yang lebih cantik, karena itu Mm-mm. salon cewek ya, lebih cantik, lebih mengkilap dengan baju bermerek yang lebih luar biasa tuh, lebih yang heboh gitu loh, lebih yang sumringah gitu loh, Wen. You know kan maksudku. Hmm. Tapi emang sih kalau kayak baju baju bagus gitu sama orang yang dandan itu kan ya emang kelihatan beda sih Kak daripada Dan kelihatan ya, beda gitu loh. Iya dari orang yang kayak kita ya lihat sendiri ya kan ya. makanya ya kan Ini baju tau lah, apa? Baju kita, makanya kita kan style kita. tipikal Eiger gitu kan, Eiger yang nggak jelas gitu kan, anak-anak gunung gitu kan, style-nya gitu loh, jauh Itu banget gitu loh, kayak mencerminkan anak-anak salon gitu loh. iya sih. Iya sih bisa paham sih. Makanya aku tuh itu, tapi di lain sisi, Mm-mm. setelah kamu ngomongin tentang itu loh, tentang potong rambut, ternyata aku waktu kecil tuh juga ngalamin hal yang insecure gitu loh soal potongan rambut. Model potongan rambut maksud kamu? Jadi dulu kan, gitu loh, jadi dulu Heeh. tuh aku tuh TK ya, TK itu aku tuh kalau potong rambut tuh dipotongin sama bapak. Dan tuh potongannya tuh nggak rapi banget, Pen. Aku sering nangis karena aku malu dengan Motongin potongan. sendiri, nggak diajak ke mana? Enggak, Kok aku itu mau ngomong teh salon gitu? nah itu kita tuh dipotongin, aku sama mbakku tuh dipotongin, dan itu tuh nggak rapi banget. Aku sama mbakku tuh kayak nyampe yang ngambek, pokoknya kalau nggak dibawa ke salon kita nggak mau potong rambut gitu loh. Akhirnya SD baru deh potong rambut di salon, dan itu aku mulai lakinya banget, karena aku males bolak-balik salon kan, jadi potong rambut tuh yang pendek gitu loh, yang pendek banget, ya Oh, kayak cepat kamu lah, gitu ya. zaman-zaman kamu, aku kenal kamu SMA yang ganteng gitu. Karena aku dulu waktu kecil juga tahu, aku tuh sempat ganteng Iya. gitu kan, dalam arti rambut pendek, dan aku Mm-mm. kulitku yang masih putih-putih gitu kan, jadi kelihatan ganteng gitu. Terus semenjak kelas 4 kelas 5 kan udah jarang kan, udah nggak punya waktu buat main di rumah, dan udah Oke. lebih sering pakai kerudung karena aku sekolahnya di sekolah Islam gitu kan. Terus ya Mhm. udah, aku udah kayak jarang potong rambut gitu loh, rambutku jadi panjang, cuma aku ikat gitu loh. Nah, one day itu aku Hmm. main ke rumah temanku kan, jadi kalau dulu tuh aku tuh punya kayak satu geng gitu, kita sering Mm-mm. di drop gitu loh. Jadi ada satu teman aku tuh ibunya tuh sering jemputin kita, terus nanti kita main ke rumahnya, di dropin gitu, ntar kita dijemput di rumahnya temanku gitu. Nah, waktu main di situ tuh aku tuh buka kerudung kan, otomatis karena anak SD, Iya terus kan, temanku juga iya kan cewek udah di semua, rumah. Heeh. dan temanku cewek-cewek semua. Terus tiba-tiba tuh Heeh. salah satu temanku tuh lihat ke aku, kamu kan tahu kan jidatku tuh lebar Heeh, heeh. dan rambutku tuh panjang dan diikat gitu, dan temanku tuh ketawa dengan keras banget nunjuk ke aku gini, kamu tau nggak vampir Cina? Hampir sih. Bentar apa urusannya? Kenapa emang ya? Ya Bilang I ih know. Kenapa? kayak vampir Cina, ngerti lah. Jadi tuh ininya tuh, ini kok kayak model rambutku tuh kayak Wah. prajurit Cina, kayak vampir Cina. Dan aku tuh ya awalnya kan, jujur ya, kalau mungkin temanku tuh nggak ketawa atau temanku tuh nggak meledek nadanya, aku tuh nggak apa-apa, ya kan keren-keren aja kan, berarti gue Iya, bule, gue orang luar negeri, iya. klasik gitu kan. Itu kan kalau di kebudayaan Cina itu termasuk hal yang luar biasa gitu loh, itu ada sejarahnya yang keren gitu. Tapi Iya, gara-gara yang efek aku juga itu, nggak tahu itu gimana sejarahnya BTW. Meskipun aku udah 2 tahun di sini. Kembali lagi. makanya, Heeh. jadi tapi gara-gara Oke, oke, temenku tuh bener. Heeh. nadanya pendek, nadanya kayak jelek-jelekin gitu loh kan, jadi aku tuh ngerasa kayak aku tuh terhina gitu loh, aku insecure gitu loh. Makanya setiap aku potong rambut tuh selalu aku pengen punya poni.
Itu aku sempat ngalamin itu yang bener-bener aku tuh harus ada poni, harus nutupin si jidat aku itu yang lebar gitu. Aku tuh sempat ngalamin itu gitu loh. Jadi kalau dipikir-pikir juga ternyata itu ya berat juga ya punya rambut. Ya ampun, Ribet serius gitu loh. Jadi gitu. ternyata ada efeknya ke belakang gitu loh. Kayak misalnya efek jadi mikir nggak pede, insecure, jadi males. Bukan jadi males sih, Apalagi, jadi nggak suka sama diri sendiri gitu loh. I got Ada that. momen kayak gitu. Makanya. Tapi gini sih, tadi waktu kamu mention pertama soal vampir Cina tuh, aku tuh di bayangan aku tuh kayak Apa? apa ya, lebih ke creepy yang serem Creepy. gitu tuh. Heeh, yang kayak temenmu tuh ketakutan sama kamu apa gimana? Terus kamu jelasin kayak gitu, ih kok gitu sih dia jahat. Makanya. Iya enggak sih, enggak, mungkin Dia tuh mungkin nggak enggak jahat. jahat atau iya kalau yang Kalau cara dia ngomong itu baik-baik aja gitu loh kan Kak. Ya apa mungkin bisa iya. lihat kan aku ahli kungfu gitu kan. Kalau misalnya dia ngomongnya Misalnya yang baik-baik ngeledek kayak aja. bercandaan gitu itu. Tapi itu tuh bener-bener kayak nadanya tuh ngejek gitu loh dan semua orang tuh jadi ketawa ngeliat aku ya aku jadi kayak what's wrong with How me old gitu were loh. you? How old were you? Dulu kelas 5 tuh 12, 11 Okay. Man. remaja pen you know lah. Itu tuh Yeah, masa-masa mencari jati diri yang lagi kenceng-kencengnya gitu loh. exactly. Makanya. What the hell? Jadi kayak Tapi aku tuh waktu mm, iya mm, makanya waktu kamu ngebahas soal rambut ternyata aku ngalamin hal kayak gitu ya. yeah. Kayak I'm sorry. I'm ternyata really sorry. itu gitu Ya, loh, ternyata hidup simple itu gitu. mm, banget. Padahal itu tuh, ya itu tuh kita gitu tuh loh. Kayak emang aku yang ngedesain kayak apa alis aku setebel Tebel gitu. apa atau kayak bentuknya kayak gimana. Kayak gitu kan, well kita bisa sih kayak nge-remake. Aku mungkin nggak ke remake ya bahasanya salah gitu. Tapi kan kalau Um, tapi kan itu SD kayak nggak bisa rambut kan. nggak maksudnya tuh itu kan bagian dari kita gitu loh. Jadi di Enggak. masa itu di umur sekian aja tuh apa ya? Wow, wah itu menyakitkan sih serius. Aku nggak tahu itu gimana tapi itu ya ampun ya what the hell? Man, I'm really sorry. Tapi aku setuju sih sama kamu. Punya rambut itu aja udah kayak masalah. Kayak dalam Kayak arti ribet. kayak kita, iya kayak kita mau itu tuh punya kita, bagian dari kita dan kita mau nyaman gitu loh. Itu aja ribet amat ya. Aku juga sebenarnya sering ke salon, bahasanya lenjeh karena itu tadi pertama nggak tak aku mungkin yang kayak kebanyakan duit atau gimana ya, atau mungkin nggak mikir kalau duit itu tuh susah atau gimana dulu nggak tahu lah. Pokoknya aku ada uang, aku mau potong. Ternyata nggak cocok ya itu tadi insecure. I don't look good gitu. Terus potong lagi kayak gitu. Segampang itunya gitu loh. Buat ya mungkin aku ngalamin hal sama juga Kak, sama sama kayak Kak Priliat. Cuman itu kayak kayak gimana ya? Kayak perspektifnya nggak dari aku sendiri gitu loh. Jadi aku habis potong rambut, kok kamu kayak gitu? Yaudah deh, balik lagi. Gitu tuh akhirnya aku potong lagi. Abis darah habis itu bodo amat aku mau cepak sekalian kayak gitu tuh. Terus kayak ada yang komentar gini. Tapi ini dua hal berbeda sih. Tapi kita punya message yang sama sih. Insecure. Makanya aku sering gonta-ganti karena aku kayak nggak tahu sih apa yang bikin aku ngerasa ya udah ini aku kayak gini. Itu tuh susah buat tahu kapan aku ngerasa hey stop gitu tuh loh. Just do whatever you wanna do and what make you feel like it's right for you. Itu ya kayak aku sering gonta-ganti potongan rambut kayak gitu itu karena Ya lah, alasan itu juga sih. aku Mhm. masih ingat banget dulu model rambutmu yang kayak Mas-Mas de Brito. Dan masih ingat Eh, ceritamu yang itu loh itu yang pergi nih ke apa? apa Mas, rokoknya nggak sekalian Mas. itu aku tuh potong ala Bau Chunlai.
Bentar, Bochunlai pengucapannya tidak seperti itu, tapi whatever. Pemain badminton dari Cina itu loh. Dan itu nggak mirip. Karena waktu ini yakin mau dipotong persis. Itu bakal pendek banget, sumpah. Terus aku langsung ya, oke, agak gondrong dikit dulu sebelum persis sama foto. Dan itu udah langsung ya, udah yang insecure kayak gitu ya. Aku ingat banget, Mas mau rokok sekalian nggak? Ditawarin rokok coy. Aku Dan lebih aku tuh lebih tua berpuluh tahun. enggak, aku tuh gini loh. Kalau kalau cuma ditawarin rokok ya nggak apa ya. Cewek kan juga bisa ngerokok kan. Cuman kata masnya itu loh, mas, Oh, masuk sebel banget sekalian ya. rokoknya nggak gitu kan, kayak what? Tapi emang jujur ya, model rambutmu itu tuh kayak mas-mas De Brito tahu, kayak orang-orang yang sekolah di De Brito, yang gondrong tapi nggak gondrong gitu loh. Kayak nanggung gitu ya rambutnya ya. Heeh. Tapi tapi itu Makanya cowok aku gitu ngerti deh. potongannya. Dan kamu kan nggak pernah pakai anting kan, jadi ya Iya, udah, laki ya udah banget. ya. Aku aku emang ganteng sih. Ih, Aku dulu emang ganteng sih. Lebih terlihat gantengnya daripada cantiknya gitu loh. Fan, jangan pernah ngomong ganteng, karena orang kayak Monju masih ada di muka bumi ini. Iya. Iya, iya, iya. Lagi aku juga punya idola lain dong selain Monbiol, Ember FX itu Oh juga. iya, Ember Tapi dia bener. Ember cantik kan sih juga. sebenarnya. Cantik sih Iya dia sih. tuh. Iya, Cuma cuman dia sign-nya aja tuh gitu. iya, iya, tapi dia tuh cantik. Iya, aku suka banget sama dia. Nggak tahu deh nih, Ember melihat video kita tidak mungkin, oke? Tidak Tidak mungkin usah kalau kamu berharap. nonton, nggak itu Pen, It's nggak in ngerti kita Indonesian. ngomong apa. Iya, iya. Jadi buat apa? Cuman aku ini loh Kak, heran kayak harganya Apa? tuh bisa terpaut jauh banget gitu ya. Meskipun apa ya, aku ngeliatnya kayak jasanya itu sih kan ya berarti. Di Nah, Jogja, wow, 50.000 nggak. coy 2 orang. Dan di Kalau sini, menurutku ya, kalau menurutku gimana? karena kalau di luar negeri itu skill itu tuh pakai sertifikat itu loh kan. Hmm, Jadi nyarinya aja tuh mahal. Makanya mereka diakuin gitu loh. Kalau di Indonesia kan bisa. Oh bener tuh orang bener. nggak perlu sertifikat, yang penting kamu punya salon, udah kamu dianggap bisa potong rambut, kelar gitu. Bahkan ibu-ibu, bahkan buleku aja ya, itu tuh anak cowoknya dipotong sendiri karena dia males banget ke itu, ke apa namanya, ke barber atau ke salon yang buat cowok gitu. Ah, ah, ah. Anaknya ya udah, serius, Ini jadi tuh bisa. ibunya yang potong sendiri. Wah, Dan anaknya nggak apa-apa loh dipotong ibunya gitu, udah SMP. wow. Oh, dia. Nah, itu pertama ibunya keren sih. Mm-mm. Itu Tapi pasti sebenarnya potongannya apa, aman. iya, Kayak, dan mm-mm. anaknya tuh rambutnya agak itu loh kan, agak apa namanya, keriting gitu loh, cowok tapi agak keriting gitu, jadi kan Heeh. cepet banget kan panjangnya. Nah itu Hmm, dipotongnya tuh gitu, modelnya sama, terus cuma ngurangin misalnya 5 cm 10 cm kayak gitu. apa sih bahasanya trim gitu ya? Kayak cuman Mm-mm. dirapiin gitu Mm-mm. kan ya. Wah, tapi bener sih, mungkin karena ada 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 kayak recognition. Aku nggak tahu itu Yes. bahasanya gimana ya. Iya, jadi karena ada sertifikatnya, hey gue bisa dan punya skill ini, makanya lebih kayak mahal juga. Dan keduanya emang alat yang dipakai mungkin aku juga seriusan belum Bener belum pernah ke banget. salon ya. Tapi tapi harga aku sempat tanya ke beberapa teman di kota lain itu bisa 100.000. Terus aku yang kenapa aku tinggal di Taipei? Kamu juga kamu di ibu kota bro. Iya, Mungkin di kalau tempat aku, termahal se-Taiwan. makanya mungkin kalau aku pindah Iya, ke Jakarta juga harganya pasti lebih mahal sih Pak. iya sih. Ya kayaknya hampir Iya, semua di Jogja tuh yang paling murah ya se-Indonesia. Mungkin aku bisa bilang kayak gitu. Dalam iya, arti soalnya jasa UMR-nya aja sama lebih makan. tinggi. Mm-mm. Mm.
Iya. Bahkan UMR Indonesia, Jogja tuh paling termasuk rendah loh kan. Iya cuy, 2 juta di bawah Makanya, itu atau sekitar itu lah ya. Pokoknya di bawah 3 juta kalau nggak salah. Tapi kayaknya nggak tahu deh. I need to update. Kayaknya nggak segitu deh. Persisnya berapa aku juga kurang tahu. Iya sih. Sebenarnya tuh make sense ya. Karena emang dipotongnya tuh sama profesional, pakai alat yang bagus, kayak gitu tuh. Jadi harga segitu dan aku ada di Taipei, di tempat yang yes. paling menurut aku elit. Jadi 300, kalau itu mulai dari harga 350.000 ya make sense gitu. Akunya aja yang miskin, yang kayak yang kaget gitu Tapi loh, masih hidup di Indonesia soalnya ngeliat iya, dan kamu kan itu gitu. kan masih suka apa namanya? eh ngitungnya tuh pakai rupiah gitu loh. Yoi. Jadi udah nggak, jadi Jatuhnya itu mahal. konsep iya mindsetnya itu. Yoi, Makanya kalau kamu mindsetnya lagi. ngitungnya udah pakai uang Taiwan mungkin, oh nggak terlalu mahal Mm-mm. sih gitu. Iya, Dan iya, kamu iya kak, mungkin betul. ya Pak Tanu gitu kan, itu mungkin cuma uang receh kan, Yoi bro. atau Yes. Pak Prabowo gitu kan, tuh uang receh. Mungkin tiap hari udah ke salon kamu. Ini aja dong, apa saudaranya Raffi Ahmad gitu kayak yang nggak usah Iya berat-berat, benar. ya kan? Tapi dia pasti kaya gitu ya. Cuma kamu Atau ngebantuin apa namanya di perusahaannya dia gitu kan, sebagai yoi. saudara gitu, jadi YouTuber juga. Iya, bener. Tapi to be honest ya kak, aku sampai sekarang tuh juga masih ngerasa kayak bagus mana sih ya potongan rambutnya, maksudnya yang kayak pendek, panjang gitu itu. Tadi padahal aku bilang, iya sih dulu aku insecure. Just kidding. Sekarang masih insecure. Kayak Masa kayak masih yang dengerin orang gitu loh, kayak yang pendek kayak gini cocok nggak ya gitu tuh. Kasih poni nggak ya gitu. Ntar gimana. Jadi kayak ekspektasinya nggak tahu sih, mungkin kayak ntar PD-nya itu loh kak. Berarti kan kita mikirin orang lain kan ke kita gitu. Nanti ngelihat kita gimana gitu itu. Aku ya emang sih ini kayak problem solving banget nih pakai topi. Aku udah kepikiran nanti kalau eh, apa aku nggak suka udah pakai topi deh. Cuman iya insecure iya sih. man. Itu gimana ya, meskipun itu aku yang mau tapi tetap aja it takes time. Ya lebih Iya. lebih lebih faster lah. Kalau dulu kan kayak masih kayak sedih banget gitu kayak yang maksudnya tuh kerasa gitu yang kayak yang ada orang ngomong sesuatu ke kita gitu tuh kayak 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 gimana ya, aku bener-bener ngambil itu gitu loh. Kalau sekarang ya Iya. ya masih sama cuman kayak responnya kayak lebih ya udah Lebih mikir kan. aku yoi, dan aku udah nggak mau balik lagi ke salon gitu loh, kayak yang bodo amat lah kayak gitu lah. Tapi aku mikirin iya nih harusnya aku nggak potong kayak gitu, masih ada rasa kayak gitu itu. Iya cuman nggak bakal balik lagi ke salon kayak dulu sebelumnya. Well, Gila sih. um, Enggak sih dalam arti become mm-mm. segitunya ya. Segitunya ya sampai balik lagi ke salon. Ya karena kayak ngerasa akunya nggak nyaman gitu tuh. Karena gimana ya, dari orang terdekat kita sih mungkin pendidikannya juga yang kayak jujur sih ibu aku tuh suka komen gitu sih. Potong rambut kok gitu gitu tuh. Kan aku Ya, langsung kalau yang aku enggak, kalau aku sih bayangin jadi ibumu ya. Kamu pulang, potong rambut kayak Boy Chunlai. Of course, aku akan komentar. Ya apalagi ya kita bayangin deh, orang tua kita tuh orang dulu gitu loh kan yang masih gender role-nya tuh masih kebayang gitu loh kalau cewek tuh rambutnya harus panjang, yang harus cantik, yang harus anggun, terus kamu pulang jeng 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 gitu kan dengan rambut Yoi. pendekmu yang cepak gitu. Ya of Aduh. course lah ibuku langsung yang kamu potong rambut ya iya. Mungkin ini different context ya, different context. Maksudnya yang kayak aku potong yang kayak
akhirnya aku balik lagi ke salon itu, kalau pas in case yang bau lainnya itu tuh emang aku cari gara-gara sih. Dan itu aku ada di titik yang aku tuh pede banget waktu itu. Terus ibu udah yang kayak udah sumpah deh Kak, I know. reaksinya beliau tuh yang kayak yang kenapa kayak gitu. Kamu tuh kok gitu banget sih ya. Terus aku yang lebih kayak yes pencapaian. Akhirnya aku bikin ibu sebel sama aku. Habis itu ibu yang "Hah, ya udah gitu tuh." Terus apa aku ingat banget tuh waktu masih rambutnya bocun lagi tuh guruku dong. Aku tuh apa Kenapa wali gurumu kelas kenapa? di SMA kayaknya waktu itu SMA waktu itu wali kelasku langsung yang I need to talk to your mom. This is not how girls do that. Serius, kamu Really, digituin? serius serius. Dan kayaknya nggak pas terima rapot, Pak, ya. Itu waktunya deket sama terima rapot atau gimana, pokoknya akhir-akhir semester aku tuh potong kayak gitu itu. Terus ya beneran kayak ditanyain gitu, terus ibuku ya santai aja sih kalau ibuku, yang cuman, ya nggak apa-apa dia udah cukup dewasa kok buat tahu apa yang dia mau dan enggak gitu itu dan konsekuensinya kayak gitu itu. Saya nggak mau ngelarang gitu. Jadi kalau mau dihukum karena potongan rambutnya terlalu pendek, terlalu mirip sama cowok, terserah Bu gitu. Tapi kalau saya enggak gitu. Ibu, aku ada rasa yang kayak, wah, meskipun aku di rumah dimarahin juga. Tapi tuh Iyalah, ya waktu hormat ibu hormat. ditanyain gitu sama wali kelas tuh, ya terserah gitu loh. Jadi gini, satu sisi aku ngerasa yang Bu, Ibu nggak mau belain aku apa gimana? Ya kalau mau dihukum, hukum aja terserah, kayak gitu. Tapi yang aku lihat kerennya tuh dari omongan wali kelasku yang protes ke ibuku, itu nggak membuat ibuku tuh marah ke aku karena itu. Enggak, gitu itu Hmm. loh. Jadi ibuku tuh ya udah emang emang kecewa sama keputusanku di awal, tapi kecewanya lebih kayak ke apa ya, gimana ya, nggak take it too serious gitu loh. Aduh nih bocah, kayak gitu itu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Ya cuman kayak gitu, yang nggak serius gitu loh. Tapi aku lihat ibuku ngerespon wali kelasku kayak gitu sih yang I love you mom, really, gitu. Dan aku juga kaget Serius wali itu. kelasku ternyata gitu banget ya. Yang kayak, Aku kaget kamu tuh serius. perempuan. Kamu perempuan. Dia tuh kayak gitu tuh loh. Kayak, Segitunya, serius segitunya banget. I know. Karena Kayak dianya tuh yang, karena menurut "Hah, aku ya, eh bentuk rambut, style rambut itu tuh genderless gitu loh. sih. Kan? Coba deh kamu kalau kamu punya kalau apa kamu atau kalian ya teman-teman eh penasaran gini, ada satu raja namanya Raja Louis berapa ya, yang raja terakhirnya Prancis yang sebelum Boleh. revolusi Prancis. Hah? Itu bapaknya itu tuh rambutnya panjang, terus kruwel-kruwel gitu loh. Itu tuh dulu Cantik itu loh ikonnya maskulin di zamannya. gini. Gitu ya. Iya, makanya itu tuh Ada nih ikon rambutnya nggak bagus maskulin. ini. Makanya itu tuh ikon Iya. maskulin gitu loh. Terus cuma gara-gara kamu tadi, kita beda ya, beda kasus, kita balik ke kamu sebagai cewek potong rambut pendek terus dibilang tadi nggak cewek I gitu. know. Oh my Iya. god, I don't kamu know. tuh gender role banget sih. Banget. Itu agak kalau itu agak kampret sih. Aku juga sebel tuh. Dan lebih Serius serius. sebelnya lagi tahu nggak Kak? Aku harus motong Apa? omongan kita dulu karena ini udah less Oke. than 1 minute. I'm really Oke. sorry, but I'll see you soon. Okay? I'll Oke. stop the recording and send you another link. Oh boy. Before we continue, Oke. I like your glasses. I don't know how you look. It is so damn cool, girl. Man. I Aku really jarang like banget your style right now. Really. I really like your style right now. Just keep it. with this hat. Of course. He come to school with the hat, just like what I do. Oh, Man. It's just like, oh wow. Man, beneran deh, serius deh, Kak. Heeh. kalau Cakep. nggak pakai Heeh. nggak pakai ini aja aku tuh dianggap aneh, apalagi dipakai ini. Berbagai Indonesia. I know, but I don't Hmm. care. Ya, tapi
Tapi somebody like ya keren banget. You're sick man. Yoi. Iya. Tapi even aku di sini tuh juga masih diheranin sih pakai topi terus tuh. Ya aku di Serius. sini itu juga. Iya jadi kayak beberapa teman international friends gitu. Tapi kalau kayak local student they're like they don't care. Gitu ya terserah lah, mungkin itu stylenya dia tapi emang cuman aku sih yang konsisten pakai topi terus kayak di dalam kelas atau dimanapun kayak gitu. Pertama karena anget, enak ya, nyaman gitu loh. Kayak kadang tuh kan angin kenceng, terus kadang panas. Pokoknya di segala situasi tuh bikin enak aja di kepala. Kayak ada yang nutup tuh kayak lebih nyaman aja aku tuh. Kayak Nggak, kerasa enak aja. aku tuh aku tuh mikirnya kalau di luar negeri tuh pakai apa namanya pakai topi itu biasa aja gitu loh. Kalau di Indonesia kan kamu tahu lah di dalam kalau kita di dalam ruangan pakai topi itu nggak Mm-mm. sopan. Kan nggak sopan kalau Gimana, di Indonesia. Makanya gimana, aku gimana, kaget gimana? waktu kamu. Jadi kok di apa namanya? Aku tuh kaget kamu masih kayak diomongin gimana gimana gitu pakai topi kan. Aku ngebayangin kok di luar negeri itu tuh ya pakai topi itu hal yang biasa gitu loh. Tapi kalau kamu kan Mm-mm. tahu kalau di Indonesia kan kita pakai topi di dalam ruangan kayak gini tuh nggak sopan sebenarnya. Apa? Nggak sopan. Oh, nggak sopan. Oh iya, Yes. iya banget, Kan? Kan? banget nggak Makanya sopan banget. I know, yes. jujur sih aku nggak ngerti sih kenapa dibilang nggak sopan. Aku juga Mungkin nggak ngerti. teman-teman bisa ngasih komen di bawah kenapa nggak sopan. Iya, kenapa sih bisa itu gara-gara apa? Aku sendiri juga nggak tahu sih. Bahkan aku Makanya ngobrol sama prof tuh ya begini aja ya kayak aku ngomong sama kamu gini, pakai topi gitu itu. Ya kali susahnya tuh nggak kelihatan aja terus aku udah langsung kayak gini. Gimana prof saya nggak ini lebih paham nggak mungkin sopan aku lagi. gitu. Itu lebih nggak Tapi sopan lagi sebenarnya. Tapi ya nggak itu minta apa-apa kan dius kok di luar negeri. di sini tuh aman-aman aja. Ya kali aku nggak bisa lihat beliau aja cumanan yang lebih kayak ada jarak jauh karena ketutupan sama topi ini gitu. Tapi aku dapet komennya tuh kayak yang apa kamu tuh selalu pakai topi gitu tuh. Tapi ada beberapa temen sih itu pun bukan anak lokal. Kalau yang apa temen lainnya sih ada yang bahkan bilang misal aku nggak pakai topi gitu, hey, where's your hat? Gitu. It's not you without the hat. It's here. Like aku taruh di bus. Maksud aku di tas aku. Jadi aku panggil Hmm. tas dan komputer aku kan bus karena aku punya stiker bus di situ dan ada mainannya. Di mana sih? I'll give it a look. Ini random ini. Sekarang udah Anak nggak sembuh-sembuh. abis Chris Evans coy. Aku kayaknya terlalu fanatik sama dia. Aku suka banget sama dia. Dia meranin di filmnya itu. It's dia tuh udah kayak my forever, I don't know, idol. Anyway, sudah cukup soal Chris Evans. Nanti kejauhan. Ya, kita terus ingat depan 40 menit 40 menit. Benar. Bukan Tadi kita premium. ngomongin It's apa not sih? premium. Oh, Itu rambut. kamu Iya, yang aku yang ya di diomongin orang sama tuaku. wali. Iya, iya sama wali kelas aku, wali kelas bingung sendiri aku. Pokoknya ibu guru yang bertanggung jawab di kelasnya itu, bapak atau ibu guru. Nah, waktu itu ibu guru yang ngasihin rapot ke orang tua. Nah, beliau itu loh, itu sebutannya apa? Wali kelas. Wali kelas. Yes, sih. Wali kelas My berarti. bahasa, ya bahasa gitu keren lah berarti. Anyway, Ya, bahasa beliau Inggris kayak enggak manusia yang tidak terpapar literasi yang bagus ya. Baik apapun itu bahasanya aku nggak tahu itu bahasa sebutannya apapun itu bahasa. Pokoknya mau bahasa apapun aku tuh nggak tahu sebutannya apa. Aku cuma bisa jelasin, aku nggak tahu istilahnya. Oke, ya beliau memanggil orang tua saya. Terus ya karena bapakku tuh udah yang I don't give a shit. Apapun yang terjadi di sekolah ya urusan lo. Yang penting lo
apa berangkat sekolah bayarnya segitu, lulus udah bapak tuh nggak begitu tahu banget detail setiap terima rapot kayak gitu. Iya, well he does care, tapi kalau ada rapat atau yang detail-detail atau apalagi dipanggil kayak gitu tuh pasti selalu ibu. Dan itu tadi kayak sebelumnya aku ngasih tahu ke kamu aku juga kaget dan ibuku juga kaget. Dan dan dari situ tuh nggak berhenti, Kak. Kayak apa ya? Karena ibu karena mungkin dianggapnya ibu kan menyampaikan ke beliau apa ibu wali kelas tadi tuh, ya terserah deh Bu, itu anak saya menurut ibu gimana gimana apa menurut ibu ya kebijakannya ibu atau mungkin ya lu mau ngapain anak gue terserah lu mau bilangin ya udah lu bilangin sana lu mau hukum ya terserah intinya tuh kayak gitu ibuku tuh kalau dia di sekolah nggak sesuai sama kaidahnya anak sekolahan ya udah dibilangin aja gitu itu kayak ibuku tuh udah ya udah gitu kalau dia di sekolah itu urusan lo aku percaya sama lo gitu loh ibuku tuh terus ya udah dong ibu wali kelasnya tuh setiap kali ketemu aku langsung yang rada gimana kayak ngasih tahu bukan bukan terus langsung benci atau gimana dia tuh langsung kayak pendekatan yang sangat dekat yang kayak ngasih tahu aku kamu Oh, itu dari hati ke perempuan hati gitu ya. yoi Oh, coy ya. kayak antara ibu dan anak kayak gitu loh dia tuh care banget so I'm so thankful for her actually ya gitu dan kayak langsung ngasih tahu aku perempuan itu kayak gini-gini kamu juga kalau ngomong tuh kayak gini kayak gitu tuh nggak cantik kayak gitu tuh nggak perempuan aku selalu inget kata-kata itu yang paling ngena ya sisanya tuh yang apa semua saran dan pesan yang beliau tuh aku hampir nggak ingat aku cuma ingat kamu itu nggak cantik kalau kayak gitu, kalau yang cantik tuh kayak gini, gitu. Itu kata-kata yang paling, "Oh wow," gitu. Terus jadi mikir sih, oh kalau rambut pendek itu bukan perempuan dan itu nggak cantik. Kalau sebagai perempuan kayak gitu itu. Enggak. Itu sih yang Kok aku konklusiin. makanya kalau kamu sendiri ya sebagai fancy gitu, sebagai pattern, kamu setuju nggak sih dengan omongan wali kelas kamu itu? Gimana gimana Kak, bisa kamu ulangin suara kamu rada pecah. Kamu Enggak, rada hilang. Kamu sebagai Fenty, jadi tadi kan kamu kan diomongin mm-mm, sebagai pattern dan diomongin tadi sama gurumu itu kalau perempuan itu cantik tuh A B C D E gitu, kamu setuju nggak sih kalau aku setuju, aku dengan pasti konsep mengingatnya cantiknya si baik-baik. ibu ini gitu? Pertama aku ngelihat, oh wow. Ya itu jawabanku pertama. Kalau aku setuju, aku pasti mengingatnya dan menerapkannya gitu loh, Kak. Kayaknya aku nggak setuju waktu itu. Tapi aku nggak tahu ya, saat aku di usia aku yang kayak gitu tuh, aku tuh bahkan nggak tahu aku mau setuju atau enggak, bener. Aku mau ngikutin beliau atau enggak, aku nggak tahu gitu. Tapi yang aku lakuin yang, oh gitu ya, cantik ya. Kayaknya aku nggak bisa deh, gitu. Dan aku nggak mau. Lah gimana dong, rambut udah terlanjut, apa mau ditempel, biar panjang lagi. Kan gitu. Jadi ya udahlah gue Disambung. nggak cantik gitu tuh loh. Aku itu bener-bener abis cuy, bener-bener abis. Jadi so Setelah what aku can I tahu, do? What can I do? Ya udah aku nggak cantik. Ya udah gitu tuh. Terus akhirnya dan kamu aku kayaknya ya, lebih ke insecure sih. Karena dikatain itu oh, kamu jadi terus insecure gara-gara aku rada kayak sedih sih digituin. Terus aku yang ya udahlah aku pakai jilbab aja aku buat nutupin gitu itu. Gitu terus itu. kamu udah segitunya. Aku langsung nutupin rambut aku gitu itu. Karena again topi, nggak ada kepikiran ide ke sana kan ya, dan juga nggak boleh kan. Ya udah aku pakai jilbab aja gitu. Dan emang karena apa? Banyak kelas yang kayak itu bukan sekolah Islam kan ya SMA kita, tapi kayak ada banyak kegiatan kan yang kita harus doa dulu. Yang kayaknya tuh harus bawa ekstra baju buat siswa perempuan untuk pakai ekstra jilbab gitu loh yang mereka harus nge-cover tangannya kayak gitu itu terus Itu akhirnya kalau nggak salah dulu tuh aku bikin bajunya tuh yang panjang sama pendek sekalian jangan. gitu. Yang buat jilbab style juga gitu buat seragam sekolah jadi ya udahlah aku pakai jilbab sekalian pertama karena alasan aku insecure tadi terus keduanya
Aku punya bajunya itu dan kita ada kayak itu pelajaran agama yang kayak harus pakai Iya, jilbab gitu, ya udah sekalian aja, nggak ribet juga gitu. Terus dan ibunya aku juga, jadi nah itu pakai jilbab itu malah lebih bagus gitu, digituin. aku jadi ingat kan dulu kita Gimana? kalau pelajaran agama dipaksa ya pakai jilbab. Gimana? Dipa? Kalau dulu waktu pelajaran agama itu ya pakai jilbabnya dipaksa ya. Ya, Untuk kamu, bukan untuk orang kayak dipaksa, kamu yang bukan dipaksa sih, kayak lebih kayak peraturan tahu gitu loh. diri. Iya, bukan dipaksa, Enggak, tapi bukan kan kayak aturan, peraturan tapi enggak yang sih? menurut aku nggak ada aturannya sih. Yang tertulis apa aku Tapi nggak ada tahu ya. Tapi yang jelas kayak gini kakak, kamu kenapa nggak pakai apa? jilbab? Gitu loh, Ya sama you know? aja. Jadi Makanya bukan kan sama karena aja itu. iya, tapi kalau kamu ngomong yang beneran, kamu harus pakai jilbab, itu kan pemaksaan kelihatan kan ya, gitu itu konteksnya. Aku nggak nerima itu. However, mereka menyampaikannya ke aku, mana jilbabmu? Ini pelajaran agama, gitu itu. Mana Itu jilbabnya? Ini sama pelajaran kan? agama. Iya kan? Cuman Itu ya, konteksnya sama loh. I know. Tapi seenggaknya dia nggak mengucapkan atau terlihat seperti memaksa. Kan dia cuma nanya, gitu itu. Tapi itu bapak guru, Tau ibu gak sih? guru seperti itu. Kenapa? Aduh, Tau gak sih? Kita di sinyal. zaman sekarang. Mm, Kalau nggak, kalau kita di zaman sekarang, Pen, saat ini mm, SMA dan kamu digituin, jadi kasus mm. itu jadi kasus. Sebentar. Kasus gimana? Kamu Kakak pernah denger nggak sih? Ada anak udah dengar belum? Jadi udah dengar. ada kasus kan. Udah. Jadi ada anak di Heeh, Bantul. Oke. Jadi ada anak baru di Bantul. Jadi ada satu sekolah di SMA di Bantul, itu SMA mm, negeri. mm, Tapi setiap anak yang muslim mm, itu diwajibin pakai uh, jilbab. mm. Itu jadi masalah loh. Jadi kasusnya gede banget loh kan. Karena itu pemaksaan. Kan di sekolah negeri. Walaupun punyamu tadi dibilangnya kayak cuma ditanyain, tapi Heeh, caranya si bapak atau si ibu ini bertanya itu udah mengarah ke menyuruh loh, pemaksaan. Iya, memaksa dan udah kayak aturan gitu loh. Makanya iya. beruntung sih tuh guru, dan kita Untuk di era zaman kita itu. dulu kan masih bodoh gitu kan. Jadi Iya. masih bodoh yang masih oh ya, baiklah Bu, saya akan pakai jilbab gitu yang kayak gitu, atau iyalah Iya. Pak, besok saya pakai jilbab Pak, yang kayak gitu. Iya, yang kayak aku padamu everything you say. Ya kan? Itu yang kayak yang ya diturutin kayak gitu itu. Man. Aku dulu ngalamin itu sih. Terus Makanya kayak temen iya terus kayak misal satu makanya waktu aku pakai jilbab terus temen aja juga loh kok jilbabnya dicopot gitu itu kok nggak dipakai lagi iya aku cuma pakai pelajaran agama what's wrong gitu oh dan gitu itu aku lebih pakai penasaran jilbab kan, lah aku lebih penasaran teman-teman kamu dulu waktu SMA itu, sebelum kita sekelas ya, itu tuh mempermasalahkan nggak sih rambut pendek kamu itu? oh ya kembali lagi ke rambut pendek kayaknya nggak ada sih yang ngasih komentar langsung ke aku tapi aku ngerasa kayak ini anak aneh gitu itu loh kayak kelihatan banget aneh gitu tuh karena Oh, teman-teman di kelas itu kan tapi cantik kamu gitu loh nggak dibully dalam kan? aku nggak Makanya dibully sih eh, kalau dibully dalam arti karena potongan rambut itu enggak tapi hal I lain know, I know. Makanya itu konflik lain ya, tapi I kalau know. masalah Itu konflik kalau kalau lain. kalau ya tapi kalau masalah apa potongan rambut tuh enggak ada yang kayak ngeganggu aku banget gitu itu. Terus mungkin agak-agak sedikit nyebelinnya waktu aku ikut tonti ya. Jadi yang kayak baris berbaris itu, yang ala-ala paskib eskulnya dulu di SMA. Itu kan karena terlalu pendek banget kan ya. Jadinya aduh ini kenapa rambut kamu sependek ini tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus ada teman lain juga kalau nggak salah dia dari kelas F gitu. Itu juga rambutnya sama kayak aku.
kayak gitu itu. Jadi ada teman lain gitu. Jadi kayak em, bully yang kayak dikatain gimana sih enggak, cuman kita dicap jadi anak yang nakal gitu loh, cewek yang nakal gitu loh Kak, yang kayak punya, oh dia mau urusan cantik atau enggak ya terserah lah, yang penting oh tuh anak lumayan berandal ya gitu tuh, anak berandalan gitu loh. Itu kesan yang aku dapat dan itu yang apa ya, mereka nggak ngomong itu ke aku, tapi aku tahu mereka lihat aku, "Oke, lu anak berandal," gitu. Anak nakal, anak yang tomboy, yang nggak cuman tomboy gitu tuh. Oh, berandal juga ya, rambut bisa sampai secepak itu. Ditanyaan cowok kayak gitu itu. Yes, jadi udah langsung itu karena itu rambut pendek itu cuman punya cowok gitu tuh loh. Ya nggak sih? Kalau di sekolahan tuh, ya nggak sih? Rambut rambut pendek yang gitu bener-bener gitu tuh, potongan ala Ember. Dia tuh cowok punya bukan cewek gitu. Dan kalau lu cewek potong kayak gitu nggak bener. Oke, Kayak kamu gitu. kan ngalamin hal itu ya. Terus kamu itu nggak sih, setuju nggak sih kalau di sekolah itu rambut tuh diatur gitu? Ada Um, aturan tentang rambut di sekolah lah. Kita nggak ngomongin kuliah ya, kita ngomongin SD, SMP, SMA gitu. Karena jujur karena kalau aku jujur jujur, aku paradoks. Aku paradoks sih. paradoks. Iya. Oke. Oke, aku yakin jawaban kamu ini bisa lebih membawa manfaat. Jadi aku mau jawab duluan. Biar orang yang Udah aku dengerin nggak omongan mutu. kita ini tuh Oke, oke, dapat oke. dapat ilmu dari kamu. Aku yakin mereka lebih dapat ilmu dari kamu daripada dari aku. Jadi aku dulu Judgmental, alasan judgmental. kedua, terus keduanya juga karena aku keburu lupa. Anyway, um, aku nggak setuju sih. Karena itu bikin aku ngerasa penasaran kenapa gitu. Kayak pertama, cewek rambutnya nggak boleh dicat, ya kan? Why? I'll, I'll do it gitu. Dan untung saat itu tuh masih mahal ya menurut aku ngecat rambut kayak gitu itu. Dan aku nggak mungkin kayak minta orang tua aku buat apa? Karena aku bisa aja sih pakai pilok atau apa ngecatin rambut aku gitu. Tapi begitu aku tahu pilok itu baunya kan nggak enak kan, Makhluknya nggak suka gue. Aku oh, nggak suka gak enak gitu banget. itu, aku nggak suka baunya gitu itu. Terus, nggak mau kalau di rambut kayak gitu, yang cantik lah gitu itu kalau kalau diwarnain gitu. Tapi waktu itu harga terlalu mahal jadi, nanti kapan-kapan aku mau warnain rambut, aku gitu. Jadi aku nggak dikasih tahu kenapanya gitu loh. Jadi aku jadi pengen ngelakuin itu. Makanya aku nggak setuju dengan rambut aja diatur. Ya udah terserah dia biar dia yang tahu sendiri gitu loh. Terus apa, satu hal yang aku tahu kan botak gitu ya, aneh gitu loh kalau aku botak. Jadi makanya aku nggak ngelakuin itu gitu loh. Itu kan satu-satunya yang make sense buat aku gitu loh. Tapi kalau ngecat rambut, motong rambut sampai cepet kayak cowok gitu itu. Lah terus kenapa? Aku kan pengen nyoba itu gitu loh. Aku jadi pengen tahu emang rasanya kenapa? Rasanya gimana sih kalau cuman punya rambut tipis yang cuman berapa senti gitu loh. Seringan apa sih? Kan gitu jadinya. Gitu itu. Jadi sebenarnya aku nggak setuju gitu. Dan cowok pun kan juga kadang wonder kan, ih cewek tuh nggak ribet apa ya beli kunciran, beli jepitan gitu itu. Soalnya Iya. aku sering denger video adekku, dia sering banget kayak yang, itu kok betah sih mbak rambut kayak gitu kalau aku udah tak potong gitu tuh. Cobain deh lo gondrong besok kalau kuliah. Akhirnya dia penasaran juga, kuliah dia gondrong. Dan dia suka style itu. Iyalah pasti ada Dan cowok tuh gondrong. iya iya gitu. Jadi jujur kalau aku nggak setuju. Dan keduanya lagi yang lebih uniknya lagi tuh orang tuaku tuh nggak mempermasalahin penampilan anak-anaknya gitu itu. Jadi kayak Vidi sampai gondrong yang kayak berantakan gitu ya. Kalau dibilang cowok berantakan ya karena dia rambutnya gondrong gitu. Meskipun dia tuh udah mandi pakai baju rapih, sisiran, udah beradab lah. Itu masih dibilang berantakan hanya karena rambutnya gondrong Iya. buat orang lain gitu. Tapi buat orang tuaku, ih kamu cakep gondrong nggak apa-apa tuh gitu. Terserah bersih Makanya aja kan sampo Vidi bersih. Nah, makanya Vidi gitu kan tuh. bersih. Iya, Vidi tuh wah, dia tuh nggak usah dibahas loh. Yang ada aku merasa kayak
I feel bad to myself nanti kayak yang bentar, kok kayaknya adik gue lebih keren daripada gue ya gitu. Aku nggak mau merasa Tapi tersaingi di itu sini. fakta, Pen. Itu fakta. Itu fakta. Dia punya banyak fans dan kamu tidak. Terus alasannya yang selanjutnya, oke, udah deh pokoknya aku kalah kalau dibandingin sama Vidi. Anyway, iya bapakku juga sama ibuku waktu aku tahu rambutku pendek, ya bapak sih yang melihat anak perempuan ya, itu juga yang bu anakmu loh gitu, itu cuman gitu. Terus cuman lebih kayak ke apa ya, benar ini sinyal kamu turun lagi, it's fine, I think it's good, Enggak kok. I think it's gonna be good, I think it's gonna be okay. Ya by the way bapakku sendiri aja tuh nggak pernah yang kayak nggak boleh gini gini gini, enggak. Bapakku lihat aku potong rambut aneh-aneh, gue potong meneh gitu. Kok yang aneh meneh kayak gitu itu loh, yang cuman gitu sih Kak. Nah, by the way, kalau kamu sendiri gimana ngelihatnya? Jujur aku dulu. Oke, suaraku aman kan? Oke. Kalau aku sih jujur ya, aku tuh kayak kamu yang nggak setuju. Awalnya gitu. Aku awalnya tuh nggak setuju yang nggak itu kan kayak tadi aku bilang ya, style rambut itu tuh genderless. Kita tuh nggak bisa dikategorikan laki-laki dan perempuan cuma gara-gara model rambut kita Potongan gitu loh. rambut. Kayak apa yang kita pakai dan pakai baju kayak gimana tuh itu tuh nggak menunjukkan jenis Cewek kelamin cowok. kita gitu, karena kita dari lahir kan dokternya udah ngasih tahu iya cewek atau cowok gitu loh. Jadi kenapa sih apa yang Perlu kita pakai itu dibuktikan harus lagi. nunjukin cewek atau cowok lagi? Kenapa kita harus membuktikan diri kita perempuan dengan kayak gitu loh? Aku tuh nggak setuju dengan konsep itu. Tapi setelah mengalami sebuah kejadian gini ya, jadi kalau mungkin belum banyak yang tahu ya, jadi aku tuh kuliah di 2 tempat ya, sempat kuliah. Pertama kuliah di jurusan yang sains banget. Itu tuh orang-orangnya nggak dandan gitu kan, yang namanya lurus gitu. Jadi aku tuh nggak pernah lihat orang dengan style rambut aneh-aneh. Mungkin paling pol cuma cowok gondrong karena mereka penasaran. That's it gitu kan. Terus sekarang kan aku kuliah di tempat yang lebih nyeni kan, di sastra. Terus tiba-tiba jeng gitu aku ngelihat ada adik angkatan aku rambutnya warnanya pink, cowok rambutnya warnanya pink, putih gitu kan. Terus aku tuh yang Putih jujur ya, rambutnya awalnya kan dicat aku yang putih. ya nggak apa-apa, itu kan cara dia. Dia tuh ingin mengekspresikan diri gitu kan, bla bla bla. Tapi di satu sisi tuh aku tuh nggak bisa berhenti untuk ngomentari rambutnya gitu loh kan. Dan aku juga nggak bisa bayangin ya kalau misalnya nggak ada aturan rambut, tiba-tiba aku jadi guru gitu datang, terus muridku itu tuh pakai seragam dengan style ala Citayam Fashion Week. Aku nggak bisa bayangin dan aku nggak tahu sebagai guru aku tuh harus kayak gimana. Jadi makanya aku bilang itu tuh paradoks gitu. Nggak tahu harus gimana maksudnya kayak respon ke mereka atau gimana? Gimana maksudnya? Karena aku tuh nggak tahu, kayak paradoks di sini maksudnya kayak gini. Aku nggak setuju kalau itu diatur, tapi di sisi lain aku juga nggak setuju kalau nggak ada diatur. aturan. Kalau nggak ada aturan, makanya sekolah pakai seragam sih, tapi bajunya ala Citayam Fashion Week gitu, rambutnya yang nggak lurus, nggak naik, nggak rapi gitu loh, Pen. Aku sih nggak apa-apa ya panjang tapi rapi bersih kayak Vidi gitu, nggak apa-apa gondrong yang rapi bersih. Tapi gondrong tapi nggak rapi, bau, atau misalnya rambutnya acak-acak adul gitu yang kayak stylenya ya Citayam, you know lah, mereka kan emang stylenya anti mainstream gitu kan. Tapi apakah itu pantas di sekolah? Aku tuh masih mempertanyakan itu gitu loh. Makanya aku bilang itu paradoks sih. I see. But I can see that, you know. Iya. Mungkin gini sih Kak, kalau konteksnya sesuai umur, sesuai stylenya mereka, ya nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin nggak sampai ke se-ekstrem itu tuh identitas kamu cewek atau cowok tadi itu loh. Tapi lebih kayak diperbolehkan tapi sesuai dengan umur gitu. Jadi ada batasannya. I think
it's gonna tetap be ada aturan apa ya, lebih bagus kalau ada aturan, lebih kan, diatur, kan? tapi nggak Mm-mm. se-ekstrim itu. Iya, so just kidding. Mm-mm. Aku tadi bilang nggak perlu di tadi, tapi sekarang kamu bilang ini tadi. Well, I'm gonna change my mind. I make my Jadi mind. So I'm sorry. kamu kebayang kan Iya, kayak iya sih. teman-temannya Nana se-ekstrim itu gitu loh. Padahal mereka masih Ya nggak SD. bisa juga. Iya, nggak sesuai juga sih. Well, mereka Makanya bisa sih. Mereka bisa potong rambut pendek banget, atau yang cowok sedikit gondrong, nggak usah yang tipis nggak banget. apa-apa. Tapi disesuaiin umur aja sama Mm-mm. yang membuat mereka nyaman gitu itu. Kalau ada cowok yang mungkin sebahu kayak gitu rambutnya dan mereka nyaman, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan itu tuh cocok di usianya mereka gitu loh, Kak. Kayak gitu itu. Yang dalam arti nggak yang rambut lurus, dikeriting lah dia, abis itu besoknya diwarnain ijo lah, di apa, yang kayak terlalu Nah, lenjeh ya bahasa gue. Anak SD aja udah ke salon yang bolak-balik yang kayak, kan ya. ya yang menurut aku itu lenjeh ya. Ya itu nggak apa-apa, tapi Iya, disesuaiin sesuai skalanya mereka lah. Sesuai usia mereka, kenapa skala? umur, umur Ya, besar. umurnya Usia, kayak gitu. usia. Maaf, saya Iya itu lah. tadi tidak terliterasi dengan baik ya. Keren. Jadi aku lebih suka diatur tapi sesuai usia dan enggak terlalu kayak berat gitu itu. Dan kalau iya sih bicara soal potongan rambut dan itu identitas kamu cewek atau cowok, well aku setuju juga sih karena itu kan kadang kita kayak mungkin di Indonesia kan akrab banget dengan kayak sebutan Mas, Mbak gitu itu. Ya kan kita bingung kan manggilnya gitu itu. Di satu sisi kan kayak gitu, karena kita punya budaya yang bingung manggilnya, ya aku pengalaman kan, "Mas," kayak gitu itu. Jadi itu identitas ya gimana, itu udah lahir di lingkungannya kita Kalian gitu. Tapi mereka, lebih berubah ya sekarang, maksudnya manggil kita Kakak gitu loh, daripada Mas sama Mbak bingung kan, panggil aja Kakak gitu. Cuman kadang emak-emak dipanggil Kakak, "Kak silakan dipilih ininya," gitu. Kayak apa, kayak ibuku gitu, kayak di ya, mall ditawarin sama sales gitu, "Kak, mari Kak mampir ke gerai kami." Aku langsung yang, "Oh kok jadi sebel ya denger kan, kata Kakak?" tapi kan itu ada ibu-ibu yang tidak ingin dipanggil Bu gitu loh. Ingin muda. Makanya jadi biar aman lah Kak aja lah yang enggak kayak itu Kak tuh netral kan, enggak cewek, enggak cowok, enggak tua, enggak muda gitu loh. Bener, bener, Iya kan? bener sih. Makanya kayak sebutan pronouns yang normal lah, Iya sih. Iya, yang netral. iya, iya. Tapi itu tuh kayak, ya gengsi soalnya yang I aku tahu know, Kakak itu kan kayak ya saudara yang lebih I tua know. kan ya. Kayak aku manggil kayak Dan apa kita ke kan kamu. Hmm, makanya dan kita kan orang Jawa kan. Tingkatan iya. bahasa tuh ada gitu loh. Jadi kita tuh terdidik kayak gitu loh. Jadi aku paham sih. Ada rasa weirdnya tetepan, but Mm-mm. aku nggak bisa disagree juga gitu Mm-mm. itu. That's true. Kayak tau gak sih, aku tuh pernah denger cerita. Jadi anaknya Desta, bukan anak Desta sih. Desta artis tuh loh. Itu pernah main kan ke rumah orang gitu, ke rumah temennya. Terus dia kan punya anak. Tuh manggil tuh ya, "Hai Om," gitu. Nggak yang salim atau cuma duduk pokong-pokongan gitu loh, Pen. Terus Supel banget ya. nyapanya. Itu anak zaman Bentar, sekarang tuh kayak gitu dan itu tuh kalau aku jadi di pos gimana? Oke, dan kalau aku sih di suara kamu posnya Desta ya putus-putus. aku Aku putus-putus, tapi oke. aku kayaknya nangkep apa yang kamu omong kayak udah akrab gitu tuh ya. Kayak yang Enggak sesupel dan gitu kan. Terus? tapi kan Destanya kayak ngalamin culture shock kan. Kenapa lu nggak salim sama gue gitu kan kayak kok Benar. kayak gitu sih? Aku tuh temennya bapak kamu loh gitu. Oh, Iya kan? yeah. Kalau kamu di posisinya kan juga pasti awkward kan, Pen, minimal awkward lah.
hah gitu. Oke. Iya, Ini malah nggak yang bo gitu kan, nggak kan, nanti kayak pagi iya, pak, minimal kayak gitu kan, atau pagi iya. om. Beda. Mm-mm. Iya. Makanya aku tuh yang salah enggak sih, cuman beda generasi aja. Anyway, tadi Yes, bener banget. oke. Aduh sedih ya. Ini kalau in person kayaknya lebih asik deh ngobrolnya asli. But never mind. Never mind. Oke. Tadi kita ngebahas soal rambut, potongan rambut. Terus kamu tadi apa eh, ngomong soal Desta yang kayak disapa sama anak-anak, sama bocah gitu ya. Om gitu tuh ya, nggak ada budaya salim ya. Jadi ya kita lahir di zaman yang kayak gitu, dan itu udah kayak apa ya? Ya itu yang sewajarnya dan seharusnya dilakukan anak-anak yang masih muda, anak-anak ya, buat menghormatin orang yang lebih tua. Dan itu sepantasnya kayak gitu. Apalagi orang Jawa yang kayak nggak bisa cuman dari Hmm, jauh teriak, woi, kayak gitu, kecuali teman sama teman. iya. Tapi iya, iya kayak yang ketemu tuh yang hai, yang nggak kayak gitu langsung yang hai gitu aja udah yang aneh ya. Ya, harus itu yang namanya Mm-mm. jabat tangan, terus yang kayak oh mau salim ya. Gimana sih Kak ngelihat itu, ngelihat waktu si Desta tuh cerita kayak gitu tuh, kamu gimana menurut kamu? Oke, kamu hilang lagi. Again ya, masih hilang ini. Ini Nggak, masih udah, hilang, Pen. just kayak, udah, tadi aja sempet kayak ke freeze gitu. Oke, Oh, lanjut. oh. Kalau aku sih tetap ya paradoks. Karena gini ya, Kenapa? enggak sih di satu Oke, nggak eh, setujunya dulu. karena di satu sisi nggak setujunya karena ya itu kita tuh udah terlalu lama diajarin bahwa ada unggah-ungguh gitu loh, Pen. Kalau bahasa Jawa ya, ada sopan santun. eh Kalau misalnya yang kayak tadi kan, Hai Om gitu kan, yang kayak bener-bener nyapanya tuh se apa ya, segitunya gitu loh. Kalau misalnya masih dia lari deketin, halo Om, gitu aku masih nggak apa-apa, Pen. Tapi karena itu tuh posisi dia tuh duduk yang ngangkang gitu, duduk di atas kursi dan dia kakinya naik gitu kan. Terus Oh. lihat ada tamu, Hai Om, gitu loh, yang kayak gitu loh. Kalau misalnya Hmm. dia langsung, oh ada tamu, dia nurunin kaki, terus deketin desanya, terus ngomong, ha Om, apa kabar? Gitu, aku nggak apa-apa gitu. Tapi karena posisi Hmm. dia pertama, cara duduknya dia, yang ada tamu masih kayak gitu, ya makanya aku bilang paradoks itu. Dari satu sisi, ya Oh. eh, si anak ini buktiin kalau dia ngerasa deket sama omnya, sama si Desta. Mm-mm. Terus yang kedua, dia ngerasa equal gitu kan sama si Desta gitu kan. Tapi di sisi Mm-mm. lain aku ngerasa kayak itu masih nggak sopan gitu loh. Ya, anggap Oke. aja aku masih kayak generasi tua ya, yang dididik bahwa kita harus tetap menghormati orang tua, dan penghormatan itu tuh dilakukan dengan cara ya tadi itu, Mm. nyapa, dalam artian deketin gitu loh. Nyapanya pun yang masih Hai Om, apa Gimana kabar sih yang Om? kayak Assalamualaikum apa Om. ya, ngerendahin ini ya badan kita kayak kepala. Sih. Heeh, heeh. Meskipun kita Kalau udah masalah, mungkin lebih pendek gitu tuh. Ya. walaupun Mm-mm. kita nggak nyalimin atau udah Mm-mm. nggak yang mendak dodok gitu, kalau zaman dulu kan harus nyembah-nyembah gitu sama orang yang lebih tua. Enggak sih, aku nggak setuju yang kayak Mm-mm. gitu. Nggak perlu. Iya. Cuman Enggak ya. Mm. harus ada kayak hal yang sopan santun dikit lah, yang menghormati dikit, dengan ya tadi itu deketin, jalan ke arah omnya, Mm-mm. yaitu nyapanya tuh face to face gitu loh, nggak yang Hai Om yang kayak gitu loh. Atau apalagi omnya di belakang gitu kan, Hai Om yang kayak gitu kan, suwek sih. Bentar, Tapi gimana, aku tuh
Bentar, aku soalnya punya bayangan yang beda sama yang kamu ceritain. Konteksnya Hmm, ternyata kayak gitu. Aku baru konteksnya ngeproses. gitu. Oh my God, kalau itu mah gue nggak suka, coy. Kayak gitu nggak tetap nggak sopan sih. Kalau Konteksnya aku baru. udah, itu aku lihatnya itu udah yang di arah nggak sopan sih, kayak gitu itu. Iya, karena bayangan aku tadi itu tuh kayak misal kayak ketemu di jalan, terus yang kayak, woi om gitu, atau mungkin yang kayak agak jauh jaraknya dan langsung kayak yang kayak gitu itu loh, kayak nyapa, kayak gitu itu menurut aku itu oke gitu itu. Tapi karena konteksnya itu tadi ada acara kayak itu desanya datang ke rumah tuh ponakannya dan tuh ponakannya tuh nangkring ibarat ya kakinya tuh ya itu big no sih kayak gitu itu udah nggak ada sopan santunnya kayak gitu itu. Jadi kalau sekedar yang kayak nyapa so asik atau merasa equal, I'm fine with that. Gitu yang kayak ngerangkul aku gitu. Misalnya aku punya ponakan yang kayak gitu yang kayak dari jauh kayak aku jarang sih dipanggil tante gitu atau bule. Ya pasti mereka lebih sukanya manggil aku mbak gitu itu. Meskipun ponakan gitu kayak mbak kayak gitu itu terus lari nyamperin aku langsung meluk kayak gitu itu it's different ya, different context dan I'm fine with that. Sudah Nggak tahu. yang salim, yang kayak Hmm. salim terus gimana gimana itu nggak perlu, nggak apa-apa gitu itu loh. Tapi keakrapannya aku bisa nerima itu kayak gitu. Atau mungkin tuh anak canggung nggak mau deket aku, halo mbak gitu itu. Atau kayak tante gitu yang dia apa cuman dada-dada dari jauh atau dianya mau salim takut kayak gitu itu ya itu sih aku nggak masalah jadi kayak nggak kayak kamu bilang ketemu sama yang lebih tua harus nyamperin harus salim harus kayak ada rasa kesannya takut kayak gitu itu senior junior kayak gitu itu kan ya itu aku juga nggak setuju gitu itu ya dan lebih akrabnya yang kayak langsung nyamperin dateng meluk kayak gitu itu this is my physical language ya. Please, please, I'm here. Hug me. Ya, kayak gitu itu. Daripada salim now, hug me. Ya, kayak gitu itu. Aku it's fine. Kayak gitu itu. Jadi lebih dari salim kayak gitu itu. Jadi kalau konteksnya kayak gitu, no, Kan go kamu to no school juga kid. kan. Ya, go to school kid. No, no, no. Ya, gitu itu. Wow, menarik ya. Jadi kayak perbedaan kayak gini nih tuh. I kind of like that. I mean, like this kind of discussion. Maybe we can talk in the future. Hopefully. Ya, kita kadang suka ngobrol yang nggak tahu kayak gini nih lah, Kak. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lah. Aku sama kamu dari kesempatan waktu kita cocok, keduanya internet bagus. Terus nanti mungkin kita Bener bisa sih. berbagi sama itu internet lah. Terus ya, mudah-mudahan juga dari teman-teman yang nggak sengaja atau merasa terjebak mendengar obrolan kita ini yang masih stay tune. Thank you. Mudah-mudahan bisa belajar sesuatu lah. Kalau nggak belajar ya semoga satu jaman ini ya in total mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Terus kalau kalian mau komentar atau kayak I don't know berargumen apa gitu silahkan deh. Nanti kita cari cara YouTube atau podcast ya. Kalian tahulah kita di mana. Kita punya Instagram, DM kita ya. Jadi karena yang paling dengerin kita kan juga teman-teman kita sendiri kan. Teman-teman Instagram Iya. juga. Jadi ya you know how to find us. So, ketemu next time gitu Kak. Thank you so much for coming di Tita Tree Talk. For real now. Kakak, sinyal kamu hilang nih. Masa aku tetap begini aja sendirian? Oke. Kakak, Oke. nah, I will wait. Oke, Pareng. Thank you, Kak April, for your time. Love you. Bareng. Ya, Pareng. Lalu.